Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rika Sepniwati. Kali ini kita masih membahas tentang persiapan soal Pretest PPG tahun 2022 bidang profesional bahasa Inggris. Di bagian yang ke-9 ini kita masih membahas tentang deskriptif dan juga report text. Baiklah teman-teman guru, sebelum kita lanjut, please di-subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan pembahasan soal Pretest PPG tahun 2022 dan juga soal-soal persiapan untuk ujian pengetahuan ataupun UP tahun 2022 bidang profesional bahasa Inggris. Baiklah teman-teman guru, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama sampai nomor 4 masih membahas tentang descriptive text. What does the text tell about? A. Gardening. B. Rose species. C. How to grow rose plant. D. Where to plant rose. Nah, dari teks yang ada di atas kita bisa menyimpulkan bahwa teks ini menceritakan tentang spesies ataupun bentuk-bentuk dari rose. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah B. Soal yang nomor 2. This statement is correct except A. Rose is native to Asia. B. Rose can be used as ornamental plant. C. Rose can be used in perfume. D. Rose only has one variant of shape and size. Di sini kita bisa melihat di paragraf yang pertama yang mengatakan bahwa rose is plant with enchanting flowers from genus Rosa which has more than 100 species. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa rose ini memiliki lebih dari 100 spesies ataupun 100 bentuknya. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 2 adalah yang tidak benarnya adalah di rose only has one variant of shape and size. Itu tidak mungkin ya, karena di sana sudah dijelaskan bahwa rose itu memiliki lebih dari 100 jenis variannya. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah D. Soal yang nomor 3. It is typically ground. Paragraf yang kedua, the word it refers to. Oke, kita lihat apa maksud dari it yang ada di paragraf yang kedua ini. Most rose species are native to Asia, but some others are native to North America and Europe. It is typically grown for beauty and fragrance. Nah, it is atau it yang dimaksud di sini kita mengacu ke kalimat yang sebelumnya. Jadi maksud it di sini pasti adalah most rose species. Jadi untuk kesimpulannya, it di sini maksudnya adalah mengacu kepada spesies dari rose tersebut. Jadi jawaban yang untuk nomor 3 adalah C, rose species. Soal yang nomor 4. Based on the text, which statement is true? A. Rose has minor benefit from medical uses. B. People grow rose only for beauty. C. Rose is not a popular flowering plant. D. Rose has less than 100 species. Ya, jadi kalau kita bisa membaca dari teks yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa rose ini juga memiliki manfaat untuk penggunaan dalam bidang kesehatan. Jadi jawabannya adalah E. Karena kalau yang B, people grow rose only for beauty, tidak benar. Karena orang-orang menanam bunga rose ini bukan hanya untuk kecantikan saja. Yang C, rose is not a popular flowering plant. Rose bukanlah bunga yang terkenal, itu tidak benar. Dan yang D, rose has less than 100 species. Tadi dijelaskan bahwa rose itu memiliki more than, bukan less than ya. Lebih dari, bukan kecil dari. Oke, jadi jawaban yang nomor 4 itu adalah A. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 5. What makes Indonesia one of most populous countries in the world? Okay, A. It is located in Southeast Asia. B. Indonesia has more than 17,000 islands. C. Indonesia has more than 161 million people. D. Indonesia is rich. Nah, di sini dijelaskan kenapa Indonesia itu adalah negara yang populasinya yang paling besar ya. Kita bisa melihat di having more than 261 million people, Indonesia becomes
fourth most populous country in the world. Jadi berdasarkan ini, Indonesia merupakan negara yang nomor 4 terbanyak di dunia. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya yang untuk nomor 5 itu adalah C. Indonesia has more than 161 million people. Soal yang nomor 6. What is the main idea of the paragraph? A. Indonesia is an ASEAN country which has many cultures, ethnics, as well as people. B. Indonesia is located between Pacific and Indian Ocean. C. Indonesia is fourth most populous country. The ethnics and languages make Indonesia rich. Nah, jadi di sini dijelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang terletak di Asia yang mana memiliki banyak kultur, banyak etnik dan juga orangnya ya. Jadi banyak orang dan juga populasinya yang banyak. Ya, jadi nomor 6 jawabannya adalah E. Soal yang nomor 7. The word located can be best replaced by situated, surrounded, happened, located. Nah, jadi located itu bisa kita ganti kalimatnya dengan kata-kata surrounded. Ya, karena located itu sinonimnya bisa kita menggunakan dengan kata-kata surrounded. Jawaban yang nomor 7 adalah B. Soal selanjutnya. My Kate, in line yang kedua, di baris yang kedua, the word my refers to A. Cat, B. Mother, C. Reader, D. Writer. Oke, yang my cat di sini maksudnya adalah siapa ya? Jadi udah jelas kalau my cat berarti itu merupakan penjelasan dari si writer atau si penulis. Jadi jawaban nomor 8 itu adalah D. Soal selanjutnya. Which bread is shorty? A. Half bread, B. Persian, C. Egypt, D. Angora. Nah, kita lihat tadi bahwa jadi kita di sini bisa melihat kalau yang nomor 2, shorty itu merupakan Persian cat. Yang nomor 9 itu adalah jawabannya B. Soal yang nomor 10. What does the writer tell about? A. Writer's new hobby, B. Family, C. job, and D. New cat named Shorty. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa teks tersebut bercerita tentang kucing barunya yang bernama Shorty. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 11. What animal is being described in the text? Oke, jadi secara keseluruhan teks ini menceritakan tentang apa? A. Octopus, B. Rhinoceros, C. Platypus, D. Mosquitoes. Udah jelas ya, jadi yang dijelaskan di sini adalah tentang platypus. Jadi jawaban yang nomor 11 adalah C. Soal yang nomor 12. How much does the platypus weight? Berapa kilokah berat dari platypus itu? A. 0,7 sampai 2,4 kilo, B 0,7 sampai 2,5, C 0,7 sampai 2,6, D 0,7 sampai 2,7. Nah, dari teks tadi kita bisa melihat bahwa beratnya adalah 0,7 sampai 2,4 kg. Oke, soal yang nomor 13. Since the snakes are cold-blooded, they A. live on the ground in the deserted burrows, B. avoid sunbathing to the skins, C. require the sun's warmth to heat their bodies, D. like sucking the cool blood. Nah, jadi snake itu merupakan hewan yang berdarah dingin. Oke, kita bisa melihatnya di sini di paragraf yang kedua, line yang terakhir, snakes often sunbathe on rocks in the warm weather. This is because snakes are cold-blooded. They need the sun's warmth to heat their bodies up. Oke, jadi untuk yang nomor 13 ini, jawabannya adalah C, require the sun's warmth to heat their bodies. Soal yang nomor 14, we know from the text that snakes A. use their claws to slither along the ground, B. use their legs to climb the tree, C. have two legs and claws, D. don't like sunlight. That snakes use their claws to slither along the ground.
Nomor 14 jawabannya adalah A. Soal yang selanjutnya. Some types of snakes live in trees. Some live in water, but most live on the ground in deserted rabbit burrows. The word burrows has the similar meaning with upload, B. Culture, C. Dig, D. Cultivate. Nah, kita harus tahu dulu apa arti dari burrows ini. Jadi arti dari burrows ini adalah liang atau lubang ya. Jadi yang sama kata-katanya dengan itu adalah dig yang C. Jawaban yang nomor 15 itu adalah C, dig. Soal selanjutnya, how do flying snakes protect themselves? Bagaimanakah flying snake itu melindungi diri mereka sendiri? A. They fly away. They use their fangs. They scare the enemies. They stretch out the skin. They eat the other animals. Jadi mereka itu memprotek diri mereka dengan they fly away. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. What is the monologue about? A. The crowded city. B. The city of light. C. Paris. D. Notre Dame. Jadi jelas di sini bercerita tentang kota Paris. Jadi jawabannya nomor 17 pasti C. Nomor 18. What has become the symbol of Paris? A. The Louvre. B. The Eiffel Tower. C. The Cathedral. D. The Lovely Garden. Nah, semua orang udah tahu ya, jadi simbol dari kota Paris itu adalah The Eiffel Tower. Jawabannya adalah B. Soal nomor 19. What was the Ambarawa called during the Dutch colonial government? A. Railway museum. B. A new railway town. C. Steam locomotive station. D. A military city. Oke, jadi nomor 19 ini jawabannya adalah military city. Kita bisa melihatnya di sini. Ambarawa was a military city during the Dutch colonial government. Bisa kita lihat di kalimat yang ketiga. Soal nomor 20. Why was the Ambarawa Railway Museum established? A. To build new railway museum. B. To transport government troops. D. C. To preserve the steam locomotives. D. To build a new government station. Nah, di sini kenapa Ambarawa itu dibangun? Karena to preserve the steam locomotive. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. What is the text about? A. The description of Napoleon fish. B. The physical characteristic of carnivorous fish. C. The diverse favorite animals. D. Napoleon's family. Nah, di sini dijelaskan tentang the description of Napoleon fish. Jadi jawaban nomor 21 ini adalah A. Soal nomor 22. Where do Napoleon fish move during the day to feed? A. Offshore. B. Onshore. C. Deeper water. D. Shallow bays. Nah, nanti bisa dilihat kalau jawabannya itu adalah B. Onshore. Soal selanjutnya. Which of the following statement is mentioned in the text? A. Napoleon fish tend to move into shallow waters as they grow older and large. B. Napoleon fish move into deep bays during the day to feed. C. Adult females are not able to change sex. D. The male has more attractive colors than the females. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang jantan itu memiliki warna yang menarik dibandingkan yang betina. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. What is the main idea of the text? A. Losari Beach is an awful place. B. Losari Beach is a good place to visit. C. Nobody visit Losari Beach. D. Many visitor on Pantai Gapura Hotel. Ya, di sini dijelaskan tentang Losari Beach is a good place to visit. Pantai Losari ini adalah tempat yang baik untuk dikunjungi, yang bagus untuk dikunjungi.
Jawaban yang nomor 24 adalah B. Soal nomor 25. How many hotels does the writer mention? 2 hotels, B 3 hotels, C 4 hotels, and D 5 hotels. Jadi atas dijelaskan bahwa hotels yang disebutkan di dalam teks ini ada 4 hotel. Kita bisa lihat di sini there are Losari Beach Hotel, Losari Beach Inn, Makassar Golden Hotel, and Pantai Gapura Hotel. Ada 4 hotel yang dibicarakan di sana. Jadi jawaban yang untuk nomor 25 adalah C 4 hotels. Soal nomor 27, the main idea of paragraf keempat is Komodo dragons feed on young dragons. Komodo dragons are carnivorous and also cannibals. Komodo dragons are cannibals because they hunt other animals. Komodo dragons are carnivorous because they eat eggs, meat, and rodents. Nah, di sini kita bisa melihat di paragraf yang keempat bahwa the Komodo dragon is totally carnivorous. Jadi dia adalah seorang karnivora. Dan juga di kalimat berikutnya ada disebutkan bahwa Komodo dragons are cannibals. Dan selain dia juga karnivora ataupun pemangsa daging ya, berarti hewan lain dia juga seorang kanibal. Oke, jadi jawaban yang nomor 27 itu adalah B. Soal yang nomor 28. Which of the following is not the characteristics of a Komodo dragon? A. Rows of red teeth. B. Short, strong legs. C. A long heavy tail. D. Strong claws. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Rows of red teeth. Soal nomor 29. Komodo dragons are cannibals because A. They hunt deer, wild pigs, water buffaloes, and even horses. B. They prey on young ones as well as old and sick dragons. C. They feed on eggs, lizards, snakes, and rodents. D. They eat anything they meet. Jadi jawaban yang untuk nomor 30 adalah B. They prey on young ones as well as old and sick dragons. Baiklah teman-teman, sekian saja pembahasan kita tentang report dan juga descriptive text dari modul yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan pembahasan-pembahasan kami dengan modul-modul yang berbeda, bidang studi bahasa Inggris di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.